Oke, selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai yang disebut sebagai prinsipal ideal atau ideal prinsipal ya. Kita tulis di sini. Ideal prinsipal. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu ideal, yaitu definisinya itu seperti apa, kemudian juga contoh-contohnya seperti apa, dan anak-anak juga sudah menjawab beberapa soal ya, yang mana anak-anak sudah mengidentifikasi beberapa himpunan dari suatu himpunan pastinya ya, apakah dia merupakan ideal atau bukan. Nah, sekarang kita akan masuk pada suatu pembahasan yaitu ideal prinsipal. Nah, apa itu ideal prinsipal? Jadi definisinya adalah seperti ini. Definisi dari ideal prinsipal. Nah, pada saat kita mempunyai suatu ring R gitu ya. Ring R jadi ring yang seperti biasanya tuh ya, yaitu suatu yang berantah kosong yang dilengkapi dengan dua operasi biner dan memenuhi aksioma-aksioma dari ring. Nah, pada saat kita mempunyai suatu ideal di sini, idealnya kita beri nama E gitu misalnya. Jadi ini itu adalah si ringnya R, kemudian ini adalah si I. Nah, gini, ideal itu ya berarti artinya dia harus memenuhi subring dari R, dan kemudian dia juga harus memenuhi syarat tambahan yang diberikan supaya bisa menjadi ideal ya. Nah, pada saat si idealnya ini, atau kita bisa mengatakan ideal dari R yang mana dia mempunyai sifat seperti ini, yaitu I itu sama dengan ini, kita tulis seperti ini ya, AR. Jadi I itu isinya adalah AR, di mana R itu adalah anggota dari si ringnya seperti ini. Nah, maka A-nya itu adalah siapa? Kalau R-nya itu kan adalah anggota dari R ya. Nah, kalau A-nya ini adalah siapa? A di sini itu adalah anggota dari I. Jadi A-nya itu adalah anggota dari I-nya di sini. Gini. Kemudian R-nya di sini itu adalah semua anggota dari R. Jadi artinya di sini tuh untuk A-nya tuh sifatnya dia tetap. Jadi kita mengambil salah satu anggota dari I. Kemudian untuk si R-nya itu dia sifatnya bergerak dari awal sampai akhir ya, dari semua unsur di R kayak gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan si I, ideal yang ini nih ya. Nah, ini namanya adalah I di sini dia namanya adalah ideal prinsipal dari R yang dibangun oleh A kayak gitu. Jadi I di sini itu adalah suatu ideal yang dibangun oleh A ya, kayak gitu. Jadi artinya di sini kita mengambil salah satu unsur di I, kemudian kita kalikan dengan semua unsur di R sehingga mendapatkan suatu anggota baru yang mana dia tetap merupakan subset dari R, dan anggota baru tersebut nanti kita katakan sebagai ideal prinsipal dari R yang dibangun oleh A kayak gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, jadi supaya kita tidak tidak bingung, kita akan membuat contohnya dulu. Misal di sini kita ambil contoh Z6 ya. Z6 itu adalah bilangan bulat modulo 6, yang mana anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pertanyaannya adalah misal kita diberikan suatu J itu anggotanya adalah 0, 2, 4. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya J itu subset dari Z6 ya kan. 0, 2, 4 itu adalah salah satu subset dari Z6. Pertanyaannya adalah apakah J ini ideal prinsipal dari Z6 kayak gitu. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita akan menjawab bersama-sama anak-anak ya. Kita akan mencari tahu apakah si J ini yang anggotanya itu adalah 0, 2, 4 itu merupakan ideal prinsipal dari Z6. Nah, sekarang kita akan mencari masing-masing ideal prinsipal yang dibangun oleh setiap elemen dari Z6 ya. Misal kita akan mencari ideal prinsipal yang dibangun oleh 0.
Berarti siapa ya? Berarti 0 dikalikan dengan R, di mana R itu bergerak ya, R itu bergerak dari 0 sampai 5, karena R itu merupakan anggota dari Z6 semuanya. Jadi kalau misal kita cari, maka hasilnya adalah siapa? 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 3, 0, kali 4, kali 5 ya 0 semuanya ya. Jadi hasilnya cuma satu aja, yaitu 0. Jadi 0 ini adalah suatu himpunan atau subset dari Z6 yang dibangun oleh 0 ya. Kemudian kita akan mencari ideal yang dibangun oleh 1. Ya berarti dia artinya adalah 1 kali R, di mana R itu adalah anggota dari Z6. Berarti siapa? Ya berarti artinya 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. Sudah kayak gini ya. Atau mungkin kita bisa langsung menuliskan ini itu adalah si Z6 itu sendiri kan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian kita akan mencari ideal prinsipal yang dibangun oleh 2. Berarti 2 kali R dengan R anggota dari Z6. Nah ini kira-kira siapa hasilnya? Ya kita cari di sana. 2 kali 0 berarti 0 ya kan. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 ya kan. Di Z6 berarti 0. 2 kali 4 8, di Z6 berarti 2. 2 kali 5 10, di Z6 berarti 4. Berarti udah jawabannya ini aja. Nah kemudian 0, 1, 2 udah. Sekarang kita mau mencari ideal prinsipal yang dibangun oleh 3. Berarti ini siapa ya? 3R, dimana R itu adalah anggota dari Z6. Berarti siapa ya? 3 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Berarti 0 lagi. 3 kali 3, 9. Berarti 3 lagi. 3 kali 4, 12. 12 berarti 3 lagi. Oh enggak, 12 berarti 0 ya di Z6. Kemudian 3 kali 5, 15. Di Z6 berarti 3. Berarti udah ya kayak gini. Nah kemudian kalau sudah, sekarang kita akan mencari yang satunya lagi. Yang siapa? 4 ya. 4. Kalau yang 4 itu siapa ya? Berarti 4 itu 4 kali R, dimana R adalah anggota dari Z6 gini ya. Ini siapa? 4 kali 0, 0. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 2. 4 kali 3, 12. 0. 4 kali 4, 16. 4. 4 kali 5, 20. Berarti 2 ya. Berarti sudah ini aja. Kemudian ideal prinsipal yang dibangun oleh 5. Ya berarti 5R, dimana R adalah anggota dari Z6. Berarti 5 kali 0 5 kali 0 0. 5 kali 1 5. 5 kali 2 10. Berarti 4 ya. 5 kali 3 15. Berarti berapa? 3. Ini ya. Terus habis itu 2 dan 1. Oke, dah. Ini juga bisa kita tulis sebagai Z6 gini. Nah, sekarang kita akan lihat di sini anak-anak ya. Kira-kira apakah 024 itu tadi mana soalnya? Apakah 024 ini merupakan ideal prinsipal dari Z6? Kita lihat di sini ideal-ideal dari Z6 itu ada 0, kemudian ada si Z6 itu sendiri, kemudian ada 024, ada 03, ini juga 024 ya, dan ini Z6 itu sendiri. Nah, maka dari itu ya ternyata di sini ada kan ya 024 itu merupakan salah satu ideal juga dari Z6. Yang mana dia dibangun oleh siapa? 2 dan 4. Yang dibangun oleh 2 dan 4 ya. Berarti kita mungkin bisa tulis di sini yang lebih lengkapnya ya. Jadi tadi ideal-ideal dari Z6 itu ada apa saja? Ideal dari Z6. Kemudian di sini kita tulis pembangunnya juga ya, jadi biar lengkap. Tadi ada 0, kemudian ada 024, kemudian ada 03, dan ada si 01, 2, 3, 4, 5 yang merupakan Z6 tadi ya. Gini. Nah, 0 itu tadi dibangun oleh 0, 024 dibangun oleh 2 dan 4. 03 tadi dibangun oleh 1 dan 5, dan yang ini tadi dibangun oleh siapa? Oh, yang ini yang 1 dan 5 tadi ya. Ini 1 dan 5. Kalau yang 03 itu dibangun oleh 3 tadi ya. Nah, yang ini dibangun oleh 3. Sudah gini ya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang ini, apakah si 024 itu merupakan ideal prinsipal dari Z6? Jawabannya adalah
Iya. Nah, untuk lebih tepatnya lagi, siapa pembangunnya? Pembangunnya adalah 2 dan 4. Nah, seperti itu, ya. Oke, ini adalah salah satu contoh dari ideal prinsipal anak-anak. Nanti untuk contoh yang lainnya bisa dilihat di PPT-nya ya anak-anak ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita pada pembahasan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.